Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PCC Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil jawaban cloud computing. Untuk yang pertama adalah pengertian dari software as service, kemudian ada utility computing, dan integrated network. Untuk pengertian software as a service sendiri yaitu model pengiriman perangkat lunak di mana aplikasi disampaikan melalui internet dan diakses melalui browser web. Pengguna membayar berlangganan untuk menggunakan aplikasi tersebut tanpa perlu mengunduh atau menginstal secara langsung, dengan fitur seperti pembaruan otomatis dan aksesibilitas dari berbagai perangkat. Kemudian ada utility computing. Utility computing sendiri yaitu paradigma pengolahan sumber daya komputasi di mana perusahaan hanya membayar untuk sumber daya yang digunakan, serupa dengan membayar tagihan utilitas seperti listrik ataupun air. Hal ini menghilangkan kebutuhan investasi besar dalam infrastruktur sendiri yang menawarkan elastisitas dalam menanggapi fluktuasi beban kerja. Kemudian akses ke teknologi terbaru dan model bisnis adaptif. Kemudian ada integrated network, yaitu infrastruktur jaringan yang menggabungkan berbagai teknologi, protokol, dan perangkat keras menjadi satu sistem terpadu. Tujuannya adalah menyediakan konektivitas yang mulus dan efisien antara perangkat dan aplikasi dalam jaringan. Dengan karakteristik seperti interoperabilitas tinggi, skalabilitas, manajemen dan pemantauan terpusat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi bisnis. Kemudian yang kedua, gambaran arsitektur network dari hybrid cloud computing. Hybrid cloud computing adalah model di mana organisasi menggunakan kombinasi dari cloud public, cloud pribadi, dan infrastruktur lokal untuk menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan mengelola beban kerja IT mereka. Berikut adalah gambaran arsitektur jaringan untuk hybrid cloud computing. Di sini ada public cloud, private cloud, ada community cloud, dan hybrid cloud. Untuk cloud public merupakan infrastruktur komputasi yang disediakan oleh penyedia layanan cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Organisasi dapat menyimpan data dan menjalankan aplikasi di cloud public untuk skalabilitas dan elastisitas. Kemudian ada cloud pribadi. Cloud pribadi sendiri merupakan infrastruktur komputasi yang dikelola secara internal oleh organisasi. Cloud pribadi ini dapat berada di pusat data organisasi atau disediakan oleh penyedia layanan yang berfokus pada layanan cloud pribadi. Cloud pribadi memberikan kontrol yang lebih besar atas data dan keamanan. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur lokal, yang merupakan infrastruktur komputasi yang berada di dalam lingkungan fisik organisasi. Hal ini bisa berupa server, perangkat penyimpanan, dan jaringan lokal yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing.
Untuk implementasi cloud computing di seluruh dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah keamanan, yaitu sistem keamanan yang kuat penting untuk dilindungi data dan aplikasi pengguna dari resiko kebocoran dan serangan cyber. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan dan kinerja. Infrastruktur cloud harus memiliki ketersediaan tinggi dan kinerja yang handal agar aplikasi dapat berjalan lancar dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas dan skalabilitas, yaitu kemampuan sistem cloud untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis dan beban kerja yang berubah-ubah merupakan hal yang penting. Kemudian yang keempat adalah biaya dan efisiensi, yaitu implementasi cloud diharapkan dapat menekan biaya operasional dan modal terkait infrastruktur IT serta meningkatkan ROI dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, diharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan manfaat dari teknologi cloud dan meningkatkan daya saing mereka di era digital. Kemudian untuk soal yang keempat, yaitu 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Untuk keuntungan sendiri dari virtualisasi dan cloud computing, yang pertama adalah efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan. Kemudian yang kedua adalah skalabilitas dan elastisitas, yaitu kemampuan untuk menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan tanpa perlu investasi fisik baru. Kemudian yang ketiga adalah akses dari mana saja, yaitu akses data dan aplikasi dari berbagai lokasi ataupun perangkat dengan koneksi internet. Dan yang keempat adalah keamanan yang ditingkatkan, yaitu isolasi mesin virtual dan layanan. Keamanan cloud computing meningkatkan keamanan sistem. Kemudian yang kelima adalah pemulihan bencana yang cepat, yaitu cadangan dan pemulihan data yang cepat saat terjadi bencana atau kegagalan perangkat keras. Kemudian yang keenam adalah biaya operasional yang lebih rendah, Model pembayaran berbasis pemakaian mengurangi biaya operasional infrastruktur IT. Kemudian ada pengembangan dan inovasi yang cepat, akses yang mudah ke layanan pengembangan dan lingkungan ideal untuk uji coba aplikasi mempercepat inovasi. Kemudian yang ke-8 adalah biaya dan efisien, manajemen sumber daya yang terpusat, yaitu panel kontrol sentral memudahkan pengolahan sumber daya dan kebijakan keamanan secara konsisten. Untuk kerugian dari virtualisasi dan cloud computing, yang pertama adalah ketergantungan pada koneksi internet. Jadi gangguan atau kecepatan lambat dalam koneksi internet dapat menghambat akses ke data dan aplikasi di cloud. Hal ini menyebabkan gangguan dalam operasi bisnis. Kemudian yang kedua adalah keamanan dan privasi data.
Hal ini terkait dengan resiko keamanan dan privasi data dalam cloud computing, termasuk potensi akses oleh pihak tidak berwenang dan resiko kerentanan bersama di infrastruktur yang dibagi. Kemudian ada keterbatasan kontrol, yaitu keterbatasan dalam kontrol langsung atas infrastruktur fisik dalam lingkungan komputasi cloud. Ya, mungkin sulit memenuhi kebutuhan khusus terkait dengan keamanan, kepatuhan, ataupun kinerja. Dengan manajemen yang tepat, organisasi dapat mengurangi dampak negatif ya, sambil tetap memanfaatkan keuntungan dari kedua teknologi tersebut. Jadi, dengan manajemen yang tepat, organisasi dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan virtualisasi dan cloud computing, sambil tetap memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh kedua teknologi tersebut. Hal ini tentunya melibatkan pendekatan yang holistik terhadap pengolahan resiko, keamanan, dan kepatuhan, serta pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tujuan organisasi. Langkah-langkah konkret dapat mencakup pemilihan penyedia layanan cloud yang andal, implementasi kebijakan keamanan yang ketat, manajemen risiko yang cermat, dan pematuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, organisasi perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya cloud untuk mengelola biaya operasional dan modal yang terkait dengan infrastruktur IT mereka. Dengan demikian, manajemen yang tepat memungkinkan organisasi untuk meminimalkan risiko sambil memaksimalkan potensi nilai dan keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing itu sendiri. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.